Oke. Akhbarani 'an sifat al-mustahila allati la yattasifu biha al-Maula subhanahu wa ta'ala. Jelaskan padaku sifat-sifat mustahil bagi Allah. As-sifatul mustahila fi haqqillahi ta'ala. Ay allati la yumkinu ayyatasifa biha. Sifat-sifat mustahil Allah, yakni sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang pertama apa? Al-Adam. Masih ingat dulu awal-awal pertemuan. Al-Adam. Kalau Adam pakai alif itu Nabi Adam, nama orang. Kalau Adam tidak ada. Hanya selisih alif dengan ain. Adam artinya tidak ada, ora ono. Wal hudus, coba dilihat yang Arabnya terus arti pegonya itu bacanya apa? Arti pegonya panjenengan baca apa itu? Anyar teko. Maksudnya adalah makhluk baru. Wal fana dan rusak. Wal mumasalatu lil hawadisi, menyerupai makhluk, madani makhluk, tidak mungkin. Wal ihtiyaju li ghairi, butuh selainnya subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin butuh kepada lainnya. Wa wujudus syariki, dan adanya sekutu. Sekutu itu yang menyamai. Wal ajzu, dan lemah, apes. Lemah tidak mungkin. Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa. Manusia itu lemah. Sak kuat-kuatnya menungso, dikon melayu paling kuat hanya sekian kilometer ya. Nafasnya habis. Apa itu nek atlet itu kan ono tes. Atlet kan ada tes ya, kayak pesepak bola, atlet lari itu ada, dalam olahraga itu ada VO-max atau apa itu. Jadi dia bisa mengukur kadar oksigen ya, paru-parunya itu kuatnya seberapa. Wal karohiyatu apa? Karohiyah terjadi suatu tanpa melalui kehendak Allah, alias dipaksa. Jadi tidak mungkin Allah itu di bawah tekanan pihak lain, itu tidak mungkin. Ya kalau kita itu ya pasti karena faktor perintah orang lain kita mengerjakan sesuatu. Ayu wuku syai'in bi ghairi iradatihi, yakni terjadinya sesuatu bukan karena kehendak Allah. Ini tidak mungkin. Masa Allah dipaksa bikin apa kutub utara, kutub selatan karena ada tekanan dari Rusia umpamanya, tidak mungkin. Ya, tapi kan kalau manusia itu dipaksa karena kondisi ya. Jadi Jerman Barat dengan Jerman Timur karena perang, akhirnya dibikinlah tembok Berlin, ya toh. Terus sekarang dihancurkan, kemudian ada tembok Cina dan seterusnya. Nanti di akhir zaman ketika munculnya Ya'juj wa Ma'juj, itu dipaksa untuk bikin pagar atau tembok yang tinggi, itu kan di dalam Al-Qur'an gitu. Tapi kayaknya itu sudah terjadi dulu itu ya. Ada yang mentafsirkan Ya'juj wa Ma'juj itu suatu kaum, bukan binatang atau makhluk aneh, tapi kaum barbar. Ya, makanya kemudian Dzulqarnain itu membangun bangunan yang tinggi biar tidak masuk ke daerah tersebut. Wal jahlu dan bodoh, wa asbahu dzalik dan sebagainya. Wa inna mastahala ittisafuhu biha li'anna sifatun nuqsan. Ya, itu semuanya tidak mungkin karena itu adalah sifat nukson, sifat yang kurang, sifat yang minus. Wal Maula subhanahu wa ta'ala la yattasifu illa bi sifatil kamal. Sedangkan Allah itu tidak bersifat kecuali dengan sifat kesempurnaan. Allah itu maha sempurna. Sekali lagi Allah maha sempurna, maka jangan sampai terlintas suudzon ya, kita berburuk sangka kepada Allah. Allah kok tidak tahu ya keadaan kayak gini? Bukan tidak tahu. Allah pasti maha tahu. Kok kayaknya tidak diperhatikan Allah ya, kondisi saya gini-gini aja. Bukan tidak diperhatikan. Ya, Allah itu memperhatikan, cuma kitanya saja. Ya, dalam sebuah makalah dikatakan ana inda dzanni abdi bi. Saya menurut prasangka hambaku. Jadi bagaimana dia berprasangka kepadaku, maka itulah yang akan terjadi. Jadi harus positif, harus optimis. Orang itu harus optimis. Kalau pesimis, ya nanti jadinya seperti itu. Akhbirni, soal selanjutnya. Akhbirni 'anil asya' allati yajuzu suduruha 'anil Maula subhanahu wa ta'ala. Jelaskan padaku sifat-sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Hiya fi'lul mumkinat wa tarkuha. Monggo ikuti setelah saya ya. Fi'lul mumkinat wa tarkuha. Itu rumus sifat jaiz. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib itu yang pasti ada pada Allah. Gampangannya ngono. Sifat mustahil sifat yang pasti tidak ada atau tidak terdapat pada Allah. Nah,
Di tengah-tengahnya ada yang namanya sifat jaiz. Jaiz artinya boleh. Apa itu maksudnya? Fi'lul mungkinat wa tarkuha, mengerjakan yang mungkin atau meninggalkannya. Pokoknya itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Seperti apa? Mislu ayyaj'alal insana ghaniyan au faqira. Contohnya seperti menjadikan manusia itu kaya atau miskin. Itu terserah Allah. Kaya wong iki potongane sugih, mesti dadekno sugih. Gitu ya. Anjen potongane kaya melarat ya didadekno melarat. Melarat ning dunya, tapi kalau dia bertakwa nanti di surga kaya. Sohihan au sakiman, orang itu sehat atau sakit, atau dia itu orang yang fit atau sakit-sakitan, yaitu kehendaknya Allah. Itu pasti bisa dirubah. Faham? Takdir itu masih bisa dirubah. Jadi dengan usaha, ikhtiar dan doanya manusia, maka kita ini diminta untuk berusaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu tergantung apa yang dia usahakan dan hasil usahanya itu akan ditampakkan. Wa asbahu dzalik dan lain sebagainya. Ayo kita ulangi. Fi'lul mumkinat. Wa tarkuha. Mengerjakan sesuatu yang mungkin dilakukan Allah atau meninggalkannya. Kalau ada pertanyaan, mungkin Allah menciptakan segala sesuatu yang sangat berat kemudian Allah mengangkatnya sampai Allah tidak mampu mengangkatnya. Kan Allah itu mungkin gitu. Itu satu pertanyaan seperti itu tuh tidak ada. Pertanyaannya saja sudah salah. Ya, pertanyaannya saja sudah salah, tidak masuk konsepnya itu. Dan itu suatu yang bagi Allah sangat mungkin ya, tapi apa? Allah memilih untuk tidak melakukannya. Seperti kekalnya surga atau kekalnya neraka. Itu kan kekalnya atas izin Allah. Jangan terus mikir loh berarti apa bedanya Khalid atau kekalnya Allah dengan kekalnya manusia itu berarti sama dong ujung-ujungnya. Enggak. Kita itu dikekalkan dan atas izin Allah. Allah memang menghendaki seperti itu. Seandainya nanti semuanya enggak ada, manusia enggak ada, kemudian surga neraka enggak ada, ya itu kehendak Allah. Tapi Allah menghendaki ada. Paham tuh? Nah, ini terakhir yang penting ini. Istiwa. Mal muradu bil istiwa fi qouli ta'ala subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Istiwa itu kalau dimaknakan bersemayam. Dalam firman Allah ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Apa artinya itu? Al-muradu bihi istiwa yaliku bijalali rahman jalla wa ala. Yang dimaksud dan dikehendaki dengan istiwa adalah bersemayam yang layak bagi keagungan Allah. Yang layak bagi keagungan Allah, ma'lumun fal istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu, kata istiwa itu jelas, tapi bentuknya dan praktek hakikinya itu tidak diketahui. Istiwa, kata istiwa itu kita yakini, kita imani, tapi tata caranya seperti apa, semayamnya Allah itu kayak apa, majhul, jahil, ya, tidak ada yang tahu, Maka dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah kita ini Sunni itu tafwid artinya pasrah, dipasrahkan, dikembalikan kepada Allah. Kita hanya mengimani, tapi ya apa carane, itu konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah tafwid itu masrahno. Wis kaya apa ndak ada yang tahu. Nah, paham ya? Nah, bersemayamnya Allah di arsy, langsung aja kita Anda bisa lihat artinya. Bersemayam istiwa wal arsy laisa ka istiwa lisan ala safinah. Bersemayamnya Allah di arsy itu bukan seperti bersemayamnya manusia di atas perahu, numpak perahu terus settle apa? Posisinya sudah enak gitu ya. Enggak seperti itu. Atau Anda duduk di kursi sofa yang empuk di atas hewan atau di atas ranjang, enggak. Itu sekali lagi pikiran seperti itu salah. Barang siapa mempunyai anggapan demikian, dilihat artinya aja langsung. Barang siapa mempunyai anggapan demikian, maka dia termasuk orang yang tertipu dengan kerancuan berpikir. Nah, bahayanya filsuf atau orang yang ahli filsafat itu mikirnya terlalu jauh. Dan itu tradisinya orang Yunani karena mereka mengandalkan rasio. Nah, tapi yang dilarang, makanya dalam Islam itu dibatasi, tidak boleh memikirkan zatnya Allah, tidak boleh terlalu jauh memikirkan al-khaliq, tapi pikirkanlah al-makhluk. Jangan pikirkan penciptanya, tapi pikirkanlah yang diciptakan. Kita semuanya ini ya dipikirkan. Ya,
ya, fenomena alam, fenomena sekitar kita itu nanti biar kita itu nyambung sains nyambung dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Kemudian tujuannya adalah iman semakin bertambah. Seperti dalam Al-Quran kan dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Ada pertemuan dua air yang saling bertemu, air tawar dengan air laut. Itu tidak hanya terjadi di satu lokasi, itu banyak terjadi seperti itu. Itu kan Anda yang belajar ilmu apa? IPA ya, ilmu fenomena alam itu. Nah, kalau sudah belajar seperti itu terus digadukkan dengan Al-Quran, nah kemudian justru disitulah iman kita semakin bertambah. Fenomena alam, binatang dan seterusnya. Itu semuanya ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, itu tugasnya para ulama itu. Para ulama itu tidak harus orang yang berjubah, yang berjenggot atau yang pakai jubah sorban. Anda sendiri pun bisa dikatakan ulama. Ulama itu kan apa sih? Alim. Ulama itu kan jamak. Piro-piro wong sing alim. Kalau satu singular itu alim. Kalau Anda memang profesional, Anda menekuni sesuai mapel Anda, bidang Anda, entah itu sosial atau ilmu alam atau eksak, Anda istilahnya, pinternya di situ, Anda disebut alim. Anda itu sudah menjadi orang alim. Ya, atau ulama. Kalau di Indonesia kan itu ulama. Ya. Jadi kalau Anda ada sambutan para alim, para ulama itu termasuk Anda sebenarnya ya. Disebut karena Anda memang profesinya di situ dan Anda menekuni di situ, passionnya ada di situ gitu. Matematika kah atau fisika, kimia, ekonomi, apa sajalah ilmunya ya. Ustaz Lutfi ini ahli ilmu administrasi, Ustaz Lutfi. Pinter noto, itu kan memang profnya di situ ya, keahliannya di situ. Pak Mahfud, apa Pak penjenengan keahliannya apa Pak? Guru VK. Nah, terus bunti carane anak-anak itu seneng tahu bakatnya di mana, bukan hanya nyeneni anak ya, bukan hanya anak yang bermasalah, tapi BK itu mencari bakat terus areku terwadahi minatnya. Itu kan Anda kalau canggih di situ seneng. Bahkan yang biasanya anak-anak yang paling diingat guru BK. Karena nanti ketika dia kuliah, aku dulu itu berkat guru BK, dimotivasi ketika dia terperosok, ketika dia ndak terjebak dan sebagainya itu panjenengan juga begitu. Nah, jangan sampai kalau kita mikir seperti itu berarti pikiran kita sudah rancu, salah miskonsepsi terhadap zatnya atau sifatnya Allah. Karena apa? Dilanjut itu dilihat karena dia telah menyamakan sang Khalik dengan makhluknya. Tidak mungkin dong. Sementara dalil akli itu akal, rasio, maupun nakli itu ayat-ayat Al-Quran itu namanya nakli. Jadi dalil itu ada dua, akli dan nakli. Ingat ya, akli itu ya akal, nakli itu ya teks Al-Quran itu, nakli namanya. Sudah menyatakan bahwa Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk, ini mustahil. Makhluknya sebagaimana zat, Allah juga tidak serupa dengan zat selainnya. Pun begitu semua hal dinisbatkan kepadanya. Pokoknya segala sesuatu yang disadarkan kepada Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Nah, ini sudah masuk mulai menjurus ini. Jadi tadi mulai konsep istiwa ya, bersemayam, kita meyakini istiwa itu ada, tapi tata caranya gimana? Kita pasrahkan kepada Allah. Nah, ini soal selanjutnya, apakah Allah itu disandarkan kepada Allah memiliki tangan, au ainun, atau mata, atau lain sebagainya yang bersifat fisik. Ini bisa kita pelajari. Titik Allah alam bisawab.